Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak dosen dan kakak-kakak Asfrak. Saya Naura Amalia Najwa Afna Ilmi dari Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Kelompok B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil running dari acara ketiga dengan judul Constraint Layout. Nah, Constraint Layout merupakan salah satu layout di Android yang dapat menyusun tampilan secara fleksibel sehingga dapat menarik pengguna dan responsif bagi pengguna sendiri. Nah, sebelumnya saya telah membuat project dengan nama News App dengan bahasa Kotlin. Nah, pada project ini ditambahkan layout baru bernama Layout Toolbar. Nah, pada Layout Toolbar ini terdapat konten utama yaitu linear layout. Mengapa menggunakan linear layout ini? Karena linear layout ini lebih sederhana dan cocok digunakan untuk membuat toolbar yang digunakan untuk membuat judul aplikasi ini. Nah, kemudian terdapat namespace yang dapat dikenali oleh sistem. Kemudian untuk lebarnya itu disesuaikan dengan ukuran parent-nya dan untuk tingginya disesuaikan dengan ukuran konten. Nah, kemudian di sini menggunakan background dengan kode 47443BC, yaitu background dengan warna biru keunguan seperti ini. Nah, kemudian untuk toolbar ini ditambahkan text view untuk membuat nama aplikasinya dengan ukuran lebar disesuaikan dengan parent, height-nya disesuaikan dengan konten dengan jarak 16 dp, size 24, text color berwarna putih dengan judul News App dan berada pada bagian tengah. Kemudian layout toolbar ini akan disisipkan pada activity main XML. Nah, pada activity main XML ini juga terdapat konten utama yaitu constraint layout yang di dalamnya terdapat namespace yang dikenali oleh sistem, kemudian namespace app dan tools, kemudian untuk ID-nya ditambahkan ID main, kemudian untuk tinggi dan lebarnya itu disesuaikan dengan parent, dan tools konteksnya adalah main activity. Kemudian untuk layout toolbar ini disisipkan pada bagian include ini yang juga menambahkan ID berupa toolbar. Mengapa layout toolbar dan activity main XML dipisahkan? Karena agar layout toolbar dapat digunakan kembali dengan beberapa activity main XML sehingga nantinya akan lebih fleksibel. Kemudian untuk yang kedua ditambahkan scroll view dengan ukuran lebar yang disesuaikan dengan parent, tingginya 0 dp atau sesuai dengan ukuran constraint. Kemudian ini berada di bagian scroll ini berada dari bagian atas toolbar hingga bawah parent-nya sendiri. Kemudian untuk tinggi dan lebarnya sesuai dengan ukuran parent, kemudian ditambahkan image view dengan ID image view, kemudian untuk lebarnya sesuai dengan konten dengan height 250 dp, kemudian untuk skalanya ini center crop yang mana dia disesuaikan di bagian tengah dan juga di crop. Nah, kemudian foto ini diambil dari folder drawable dengan file bernama Tuku Berita. Kemudian untuk gambar ini berada di bagian bawah, di bagian bawah dari parent, yaitu di bagian atas sendiri dari parent-nya, kemudian di rata di bagian samping dan kanan kirinya dengan ukuran bias 0. Kemudian ditambahkan text view dengan nama title news dengan ukuran lebar 0 dp, tingginya disesuaikan dengan konten dengan margin atas bawah atas kanan kiri yaitu 16 dp. Kemudian untuk teksnya ini disimpan pada strings agar nantinya ketika diubah tidak perlu merusak bagian logika yang lainnya. Kemudian terdapat text size-nya yaitu 24 dengan style bold. Kemudian judul ini berada di bagian bawah image view dengan rata bagian kanan dan juga kirinya. Kemudian untuk text view selanjutnya adalah text view content yang dengan ukuran lebar 0 dp, tingginya sesuai dengan konten, margin
Untuk margin kanan dan kirinya 16 dp, sedangkan margin atasnya 8. Kemudian ini juga disimpan pada bagian string dengan nama konten berita. Kemudian text size-nya 12 dan berada di bagian bawah dari judul dengan ukuran kanan dan kiri disesuaikan. Kemudian terdapat guideline yang dapat digunakan untuk memisahkan dua buah button, yaitu button selanjutnya dan button sebelumnya. Pada guideline ini disajikan dengan orientasi vertikal dengan yang berada di sekitar 0,5, yaitu 50% dari kanan dan juga kirinya. Buttonnya sendiri berupa button selanjutnya dan button sebelumnya dengan properties yang sama. Yang berbeda hanya pada letaknya saja. Apabila button selanjutnya berada di kanan, maka button sebelumnya berada di kiri. Nah, kedua button ini berada di bagian bawah dari konten parent-nya sendiri. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dapat di-scroll. Nah, ini buttonnya berada di bawah. Nah, apabila di run, hasilnya akan seperti ini. Tadi saya telah melakukan running. Nah, hasilnya seperti ini. Judul, gambar, ini judul berita, konten berita, dan juga button sebelumnya dan selanjutnya. Nah, jadi bedanya constraint layout dengan layout kedua acara sebelumnya, yaitu jika constraint layout ini lebih kompleks dan sama-sama seperti layout sebelumnya, hanya saja dia lebih kompleks dan lebih fleksibel, sedangkan linear lebih satu arah, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian relatif itu disesuaikan atau relatif dengan elemen di sekitarnya. Nah, baik, sekian hasil demonstrasi dari acara ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.